Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada siap kita kuliah hari ini? Kita kuliah sebentar aja ya, Ya karena Ibu, nanti bakal ada yang ngerjain tugas. Tugas yang kemarin kita belum ya, yang imunomodulator. Sudah dicari jurnal-jurnalnya. Jadi ini kita masuk dulu ke pertemuan selanjutnya yang berjudul tentang neurotransmitter atau eh, bahan herbal yang bisa digunakan sebagai neurotransmitter yang bisa untuk meningkatkan imun, depresi, mengurangi depresi ya, mengurangi stres. Nah, itu gunanya neurotransmitter. Itu kelompok berapa? Kelompok 3 ya. ya Ibu. Silakan kelompok 3. Saya mau lihat hasil diskusinya. Silakan ditampilkan. Sudah siap kelompok 3? Ibu di Spada Anda absen ya, Bu? Sebentar lagi saya buka sepadanya. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang neurotransmitter. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama saya sendiri sebagai moderator Maimunah, yang kedua Husnul Rehayati, yang ketiga Rezipa Rahmi, empat Farid Miftahul Aras, lima Alif Aditya Pratama. Baiklah, Saudara Rezipa akan membacakan slide yang hasil diskusi kami. Neo Neurotransmitter pembawa pesan dalam sistem saraf. Apa itu? Zat kimia endogen yang diproduksi oleh tubuh untuk mengirimkan sinyal antar neuron, sel saraf, atau dari neuron ke sel target, otot, kelenjar. Mekanisme dilepaskan dari ujung akson terminal presinaptik ke celah sinapsis saat pada ada potensial aksi. Pentingnya, tanpa neurotransmitter, komunikasi antar neuron terputus, menyebabkan gangguan fungsi tubuh.
Neurotransmitter merupakan zat kimia yang berkomunikasi dan memberi informasi dari suatu sel ke sel yang lain. Saat ini terdapat lebih dari 100 berbagai neurotransmitter yang telah dikenali. Dari penelitian ditemukan bahwa neurotransmitter yang ditemukan berbeda dalam bagian atau daerah otak yang berbeda. Neurotransmitter berfungsi membedakan fungsi dari berbagai jaringan otak. Neurotransmitter digolongkan berdasarkan pada ukuran-ukuran dan kriteria yang dijumpai pada molekul-molekulnya. Struktur sinaps. Sinaps merupakan tempat terjadinya transmisi sinyal antar neuron, terdiri dari neuron presinaptik, penghasil neurotransmitter, celah sinap, ruang antar neuron postsinaptik, penerima sinyal. Mekanisme kerja neurotransmitter. Impuls listrik sampai ke ujung akson, kanal CA2 terbuka, ion CA2 masuk, vesikel sinaptik melepas neurotransmitter. Neurotransmitter berikatan dengan reseptor, menimbulkan efek 1. Eksitasi, merangsang, 2. Inhibisi, menghambat. Terminasi aksi neurotransmitter. Agar sinyal tidak berlangsung terus-menerus, Raupatake diserap kembali oleh neuron presinaptik, degradasi enzim, contoh asetilcholinesterase, difusi keluar dari celah sinaps. Jenis-jenis neurotransmitter berdasarkan pengaruh. 1. Eksitasi, excitatory, mendorong neuron target untuk melakukan aksi depolarisasi, contoh glutamat, epinefrin. Inhibisi, inhibitory, menghambat aktivitas neuron, menurunkan kemungkinan potensial aksi hiperpolarisasi, contoh GABA, serotonin. Modulator, neuromodulator, mengatur sejumlah besar neuron sekaligus. Jenis-jenis utama neurotransmitter dan fungsinya. 1. Asetilkolin, ACH, fungsi kontraksi otot, memori, gangguan Alzheimer. 2. Dopamin, fungsi reward, motivasi gerakan, gangguan, rendah Parkinson, tinggi skizofrenia. 3. Serotonin, fungsi mood, tidur, nafsu makan, gangguan, depresi. 4. Norepinephrine, fungsi respons, stres, fight or flight, meningkatkan kewaspadaan. 5. GABA, gamma aminobutyric acid, fungsi inhibitori utama di otak, gangguan kecemasan, epilepsi. 6. Glutamat, fungsi eksitatori utama, peran dalam belajar dan memori. Peran neurotransmitter dalam farmasi. Neurotransmitter adalah target utama obat sistem saraf pusat. 1. Antidepresan, meningkatkan serotonin. 2. Antipsikotik, menghambat dopamin. 3. Benzodiazepin, meningkatkan efek GABA. 4. Obat Alzheimer, meningkatkan asetilkolin. Fungsi neurotransmitter. Fungsi kognitif dan memori diatur oleh asetilkolin dan glutamat. Fungsi mood dan emosi diatur oleh serotonin dan dopamin. Fungsi gerak dan motorik diatur dopamin dan asetilkolin. Fungsi otomatis tidur, napas diatur oleh GABA dan serotonin. Bahan alam yang mempengaruhi neurotransmitter. Kunyit, kurkumin, meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, bertindak sebagai antidepresan alami. Teh hijau, tenin, asam amino yang meningkatkan GABA dan memberikan efek relaksasi tanpa kantuk. Bawang putih, alkaloid, mempengaruhi reseptor adenosin di otak. Kandungan aktif dan mekanisme neurotransmitter. Kunyit, senyawa aktif, sukumin, demetoksi, kurkumin, artumeron. Neurotransmitter, serotonin, dopamin, GABA, glutamat. Mekanisme inhibisi MAO, peningkatan BDNF, modulasi NMDA atau GABA. Efek klinis, antidepresan, ansiolitik, neuroprotektif. Teh hijau, senyawa aktif, EGCG, tenin epikateki,
kafein, gursetin, neurotransmitter dopamin, serotonin, GABA, mekanisme inhibisi dan SRT, modulasi reseptor GABA avial L-tinin. Efek klinis, mood enhancing, relaksasi tanpa sedasi, perlindungan kognitif. Bawang putih, senyawa aktif, alisin, SAC, sialicysteine, ajoni, DADs. Neurotransmitter, asetilkolin, dopamin, serotonin, mekanisme inhibisi ACE dan MAOB, reduksi plak beta amyloid. Efek klinis, peningkatan memori, anti-stres, anti-Alzheimer. Kunyit, teh hijau, dan putih terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas modulasi sistem neurotransmitter melalui mekanisme yang berbeda-beda. Ketiganya berpotensi sebagai agen fitofarmaka untuk mendukung kesehatan neurologis dan menjadi dasar pengembangan obat bahan alam modern. Obat-obatan yang bekerja pada neurotransmitter. Obat bekerja dengan meniru, meningkatkan atau menghambat neurotransmitter, benzodiazepin dan barbiturat, meningkatkan efek GABA untuk sedatif penenang dan anti cemas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Husnul Rehayati. Obat-obatan yang bekerja pada neurotransmitter SSRI, selektif serotonin reuptake inhibitors, obat antidepresan yang meningkatkan kadar serotonin. Amfetamin, stimulan yang meningkatkan konsentrasi dengan memacu dopamin dan norepinefrin. Skopolamin, antimuskarinik, penghambat asetilkolin. Gejala umum, ketidakseimbangan neurotransmitter, gangguan suasana hati, depresi, kecemasan, serangan panik, mudah marah, gangguan kognitif, kesulitan fokus, memori buruk, kabut otak atau brain fog, fisik, insomnia, kelelahan kronis, perubahan nafsu makan, gangguan pencernaan, sakit kronis, fibromialgia. Penyebab ketidakseimbangan, stres kronis, stres jangka panjang mengubah produksi dan reseptor neurotransmitter, pola makan dan nutrisi, kekurangan asupan asam amino, pembangun neurotransmitter, protein, hormon, ketidakseimbangan hormon tiroid, seks atau stres kortisol dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter. Faktor genetik, genetika mempengaruhi sensitivitas reseptor dan produksi zat kimia otak. Kesimpulan, neurotransmitter adalah zat kimia yang berperan dalam komunikasi antar neuron, bekerja melalui mekanisme sinap dengan efek eksitasi atau inhibisi. Jenis utama asetilkolin, dopamin, serotonin, GABA, glutamat, norepinefrin. Berperan penting dalam emosi, memori, gerakan, dan fungsi tubuh. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan berbagai penyakit neurologis, menjadi target utama dalam terapi obat sistem saraf pusat atau SSP. Terima kasih. Silakan yang mau Baiklah. bertanya 3 aja ya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Silakan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kakak, adik. Izin bertanya, Kak. Iya, Perkenalkan, nama saya Adinda Putra Madani dari kelompok 6 ingin bertanya, apa boleh dijelaskan perbedaan antara cara kerja glutamat dengan GABA dalam mempengaruhi potensial aksi neuron? Makasih, Kak. iya sama-sama. Langsung Perbedaan apa? dijawab atau dikumpulkan dulu, Bu? Kumpulkan dulu. Perbedaan apa tadi? Cara kerja glutamat dengan GABA, Ibu. Glutamat kenapa? Perbedaan antara cara kerja glutamat dengan GABA dalam mempengaruhi potensial aksi neuron, Ibu.
Selanjutnya, Izin bertanya, perkenalkan nama saya Zakiatul Fadila. Saya dari kelompok 2. Izin bertanya, apa hubungan antara bawang putih dengan pencegahan penyakit Alzheimer secara molekuler? oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Ada lagi? Ada lagi tidak? Sambil dicari jawabannya ya. baik Ibu. Kak, saya mau bertanya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ratih Trisna dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana ketidakseimbangan neurotransmitter dapat mempengaruhi kesehatan mental. Itu saja pertanyaannya, Kak. Jelas, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Zakiatul Fadila akan dijawab oleh Alif Aditya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zakiatul Fadila yang dimana pertanyaannya apa hubungan antara bawang putih dengan pencegahan penyakit Alzheimer secara molekuler. Bawang putih mengandung senyawa aktif seperti SAC dan alisin yang bekerja menghambat enzim asetilkolinesterase atau ACHL. Dengan menghambat enzim ini, kadar asetilkolin atau neurotransmitter penting untuk memori tetap tinggi. Selain itu, bawang putih membantu reduksi plak beta amiloid yang merupakan ciri khas kerusakan otak pada penderita Alzheimer. Bagaimana Zakiatul? Cukup, terima kasih Alif. Oke, sedikit tambahan ya. Sebagai neurotransmitter, bawang putih itu juga bisa dia sebagai antioksidan. Jadi kalau misalnya Alzheimer itu kan ada saraf-saraf yang rusak akibat radikal bebas dari luar. Nah, itu juga dia bisa dengan adanya antioksidan dari bawang putih itu dapat
mengurang yang namanya stres oksidatif di jaringan. Sampai sini paham. Jadi selain sebagai perannya itu sebagai neurotransmitter, dia juga sebagai tinggi akan atau kaya akan antioksidan. Sama, kalau ada efek peradangan atau inflamasi, senyawa yang di dalam bawang putihnya ini dapat juga berperan untuk melindungi peradangan itu. Jadi bawang putih itu banyak, nggak gunanya sebagai neurotransmitter aja. Kalau untuk Alzheimer ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, silakan. Baiklah, pertanyaan Baik, dari Adinda akan dijawab oleh Farid. baik Ibu izin menjawab pertanyaan atas nama Dinda. Berdasarkan pertanyaan tadi, apa perbedaan mendasar antara cara kerja glutamat dan GABA dalam mempengaruhi potensial aksi neuron? Nah, jawabannya glutamat bersifat eksitasi, yaitu artinya ia memicu depolarisasi yang mendorong neuron untuk menembakkan impuls. Begitupun sebaliknya GABA. GABA ini bersifat inhibisi yang memicu hiperpolarisasi untuk menghambat aktivitas neuron dan memberikan efek menenangkan. Jadi kerjanya itu berlawanan. Yang satu tukang rem, satu tukang gas. Dari Bu. Iya, satu untuk meningkatkan aktivitas sarafnya, satu untuk menenangkan atau meringankan aktivitas saraf. Paham? Jadi kerjanya itu nggak sama, kerjanya berlawanan. Satu Paham, Ibu. tukang buat cemas, satu yang nenangin gitu. Satu yang untuk relaksasi. Paham nggak? Nggak sama ya, dua itu beda. Paham, Ibu. Lanjut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rozi Parahmi. Baiklah, pertanyaan dari Rati akan coba kami jawab. Pertanyaannya, bagaimana ketidakseimbangan neurotransmitter dapat mempengaruhi kesehatan mental? Jawabannya, ketidakseimbangan neurotransmitter dapat mempengaruhi kesehatan mental karena zat-zat ini berperan penting dalam mengatur suasana hati, emosi, pikiran, dan perilaku. Jika jumlah atau fungsi neurotransmitter tidak normal, atau terlalu sedikit, atau terlalu banyak, komunikasi antar sel saraf menjadi terganggu. Akibatnya, fungsi otak yang berkaitan dengan emosi dan kognisi juga ikut terganggu. Contohnya, kekurangan dopamin dapat menyebabkan kurangnya motivasi, kelelahan, atau gejala depresi. Kelebihan dopamin sering dikaitkan dengan gangguan seperti skizofrenia, misalnya halusinasi. Kekurangan serotonin dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Ketidakseimbangan norepinefrin dapat mempengaruhi tingkat stres dan konsentrasi. Secara umum, ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan suasana hati lainnya karena sistem pengaturan emosi di otak tidak bekerja secara optimal. Bagaimana, Rati? Iya, jadi gini ya. Yang namanya dopamin untuk serotonin itu kan untuk hormon bahagia. Nah, kalau dia rendah, berarti neurotransmitternya itu tidak bekerja dengan optimal, makanya rasanya itu jadi sedih atau lama-lama berujung depresi. Begitu pula sebaliknya, kalau dia udah terlalu happy, jadinya skizo enggak atau halusinasi. Itu. Jadi yang untuk menormalisasi kadar kadar dopamin, serotonin dan lain-lain itu adalah neurotransmitter. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Pokoknya kalau untuk emosional
atau gangguan mental itu bekerjanya kan dengan saraf yang ada di kepala atau di otak. Nah, itu bekerja dengan emosi atau neurotransmitter namanya. Apa aja tadi? Itulah ada yang namanya norepinefrin, epinefrin, kortisol, dopamin, serotonin. Terus di sini kan kita bahasnya tentang herbal ya. Herbalnya tadi saya lihat cuma 3. Coba slide herbalnya mana? Cuma kunyit, teh hijau, bawang putih. Ada lagi nggak selain ini? Nih, bawang putih, kunyit, teh hijau. Coba pikir-pikir lagi, ada lagi nggak kira-kira? Banyak loh. Contohnya, pernah nggak lihat teh ginseng? Ginseng. Nah, untuk apa? Banyak. Selain itu banyak. Apa lagi? Yuk, apa lagi? Apa lagi herbal-herbalnya nih? Kalau kalian ke ini, ke kafe-kafe itu, ada mint. Tahu peppermint? Daun mint itu. Tahu Ibu. Nah, itu juga bisa. Yuk, banyak lagi. Apa lagi? Nah, Coklat, Daun coklat. pisang. Coklat buat hormon bahagia kan? Kopi. Apa lagi? Banyak. Nah, jadi tugasnya kumpulnya besok bisa buat cari seperti kemarin review jurnalnya tentang imunomodulator sama neurotransmitter. Tidak ada yang sama. Kemarin masih ada yang sama saya lihat. Gak perlu panjang-panjang, capek juga saya bacanya. Dikit-dikit aja. Ya, besok bisa ya. Wah, Bu. Hmm? Dua Kenapa Bu Erin? besok. Malam Bu Erin, malam. Batas jam 9. Oke. Malam. Jangan Dikit pula aja, jangan pagi. panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, dikit aja. Sesuai dengan jurnalnya ya. Kemarin saya cari ada jurnalnya yang nggak ketemu. Itu ngambilnya dari mana tuh? Saya nggak tahu. Tapi namanya ada saya catat. Jadi untuk tugas selanjutnya tolong jurnalnya juga harus yang ini ya, yang bagus. Jangan artikel yang belum terbit, masih di skrip dia. Oke, saya tunggu tugasnya besok ya, jam 9 malam. Cari herbal yang untuk neurotransmitter satu, untuk imunomodulator satu. Tahu kan perbedaannya? Imunomodulator untuk imun, neurotransmitter untuk emosi. Oke, banyak. Mau dia sudah dijadiin sediaan atau belum, atau masih dalam bentuk jamu, atau masih dalam bentuk simplisia saja, silakan, bebas. Seperti kemarin ya, di PDF kan kirim ke Google Drive-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Septiani, ada yang mau tutup ya, ditanyakan? Bu. Cukup Ibu. Oke, kalau cukup saya tutup ya. Tentang tugas ada yang mau ditanyakan tidak? Harus sering-sering baca jurnal ya. Itu tugasnya tulis tangan kayak kemarin kan, Bu? Iya, tulis tangan. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada saya tutup.
saya akhiri. Eh, sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan langsung ujian ya. Untuk soalnya sepakat 20? Ujian, Bu. 20 aja ya soalnya ya UTS. Kapan Ibu, ujian, Bu? Minggu Ibu, depan. Minggu Ya. depan di hari ini Rabu gini. tugasnya yang imunomodulator bayar atau sama yang ini? Nah, 2 tugasnya imunomodulator sama neurotransmitter. Disatukan PDF-nya. Tadi Iya, saya Bu. tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak adanya. Ya, Ibu, makasih, Bu. Ibu ujiannya Rabu kayak gini ya, Bu? Hari Jumat tanggal merah enggak? Jumat kapan? Jumat minggu depan. Tanggal merah kan tuh? Jumat minggu depan Iya, enggak, Bu? Bu. Iya, Iya, Kamis, tanggal Jumat. merah itu. Kayaknya. Oh iya, Bu. Nah, Rabu Cuti aja kali ya. bersama, Bu. Cuti Nanti bersamanya. lah ya, sesiapnya soal ya. Soal belum saya buat. Sesiapnya soal nanti saya kabari. Pakai apa, Bu? Seperti biasa, sepadah. Oke, oke, Bu. Tinggal klik-klik doang. Iya, Bu. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak, cukup, Bu. Cukup. Ya udah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi juga, Bu. wabarakatuh. Bu.